aku Aini, dan di sini kita ada Kak Jelvina, yaitu adalah founder dari Nulis You. Kali ini kita ada program baru, yaitu Sehat Mental dengan Menulis. Nah, topik pertama kita adalah rasa percaya diri. Langsung aja Kak. Siap. Gimana? Oke, jadi sekarang tuh kayak sering banget ya Kak, orang-orang tuh bilang bahwa ada beberapa orang yang kelihatannya rasa percaya dirinya tuh menonjol, terus mungkin istilahnya tuh kayak good looking ya Kak. Nah, si good looking ini sering dikaitkan atau apa ya, disebut kayak semakin terdepan gitu, atau bisa namanya tuh apa ya, mendapat privilege gitu Kak. Nah, menurut Kakak itu gimana sih Kak? Contohnya misalnya mungkin di sebuah pekerjaan spesifikasinya mungkin nggak sesuai, tapi ternyata yang dipilih sesuai, tapi ternyata yang dipilih itu hanya orang-orang yang good looking ya. Itu menurut Kakak gimana? Oke, jadi ingat tentang film Imperfect yang dimainin sama Reza Rahardian. Ya, sama yang siapa, adiknya dari Rara. Adiknya Rara. Dia kan good looking banget, Oh, iya. cantik gitu kan, yang pokoknya cantik versi Indonesia lah gitu ya. Tapi ternyata dia juga tetap punya rasa insecure, kayak dibilang pipinya tembem aja dia langsung insecure dan stres gitu kan, jadi nggak percaya diri. Dan ternyata yang kita lihat itu tuh versi kita, kayak misalnya kita ngeliat dia enak banget dia cantik, kulitnya putih, nggak ada jerawat, terus dia jadi lebih percaya diri. Kita nggak tahu lah dalamnya gimana. Dia mungkin dia punya juga rasa nggak percaya diri yang hal lain, tapi kita nggak tahu. Sedangkan kita tahu kelemahan dan kelebihan kita, tapi kita cuma tahu kelebihan dia dan kita nggak tahu kelemahan dia apa, dan itu kan nggak adil buat kita ya. Nah, teman-teman, sebenarnya good looking atau enggak itu tuh orang punya versinya masing-masing dan itu relatif banget. Jadi tuh nggak objektif ya kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu terlalu bergantung di sana. Apalagi kita masih punya modal inner beauty di dalam, teman-teman. Jadi yakin sih, orang yang tulus, orang yang dia punya potensi yang keren dan itu solutif banget buat banyak orang, maka charming itu akan keluar sendiri loh. Jadi banyak banget tuh orang yang kita lihat mungkin versi masing-masing ya, good looking versi siapa gitu yang menurut kita dia good looking, tapi ternyata secara etik dia nggak oke gitu ya, terus juga secara kinerja dia nggak oke. Jadi sayang banget, justru kita punya potensi buat mengimprove apa yang udah Allah titipin ke kita. Ya kalau masalah fisik kan kita emang nggak bisa ngubah gimana-gimana, ya tinggal kita rawat aja. Kayak misalnya ya kita rawat sebisa ya kita aja. Tapi yakin sih orang yang auranya positif tuh memancar ya, apalagi mata itu adalah jendela hati, teman-teman. Ya memancar sendiri, jadi nggak usah hirauin banget lah sama standar-standar good looking yang orang-orang buat untuk kepentingan mereka sendiri ya. Itu sih Kak. Wah, Masya Allah ya. Jadi kita benar harus apa ya, benar-benar rasa percaya diri itu boleh, tapi kalau misalnya ada jalur lain mungkin ya kita sabar ya. Dan apa ya, mungkin skill kita, kemampuan kita unggulin di potensi yang ulik lain. terus. Iya benar. Oke Kak, nah berhubung dengan apa ya, rasa percaya diri, menurut Kak J apa sih makna dari rasa percaya diri? Menurut J adalah rasa percaya diri itu adalah saat J yakin atas apa yang J lakukan. Gimana caranya kita bisa yakin atas apa yang kita lakukan adalah dengan kita memfilter gitu. Ini tuh yang aku lakukan ini solutif nggak, bermanfaat nggak. Saat semua itu bermanfaat dan J yakin J bisa melakukannya dengan maksimal, maka J percaya diri. Contohnya sekarang J ngobrolin tentang sehat mental dengan menulis, salah satunya dengan rasa percaya diri, dan itu memang relate banget sama J, dan J memang udah nyoba tentang kepenulisan, J sharing-sharing di dunia kepenulisan. J yakin banget dan percaya diri. Kenapa? Karena J udah approach gitu ya, udah approach. Dia memang mendalami ilmu itu. Jadi memang kita untuk memupuk rasa percaya diri itu salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kompetensi diri ya teman-teman. Biar kita yang kita sajikan, yang kita tampilkan itu adalah memang sesuatu hal yang benar, bukan salah. Iya, Masya Allah ya Kak. Jadi ya harus benar-benar apa ya, menerapkan langsung gitu Kak. Ya benar, biar itu integritas kita juga kan. Kita ngomongin A tapi kita nggak melakukan A kan, jadinya ya. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri ketika kita sudah mulai percaya diri itu gimana sih Kak?
Wow, manfaatnya banyak banget ya teman-teman ya. Kita jadi lebih mudah untuk bersosialisasi, kita jadi lebih mudah untuk berkarya, kita jadi lebih mudah untuk menebarkan manfaat sih. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, apa sih yang orang-orang lakukan yang dia nggak percaya diri? Mager, ya nggak sih? Terus apa lagi? Insecure. Insecure, bunuh diri di kamar, dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak melakukan apa-apa. Ya. Dengan modal percaya diri ini kita punya banget modal untuk melakukan banyak hal di mana itu kita bisa nolong banyak orang gitu Kak. Jadi memang ada banyak banget sih manfaat dari percaya diri itu. Jadi teman-teman rasa percaya diri itu kan kita nggak beli di mana-mana ya. Jadi semua orang tuh punya hak untuk punya rasa percaya diri karena kita nggak beli di mana-mana. Kita cukup memaksimalkan potensi yang udah Allah punya. Dimana potensi yang udah Allah kasih ke kita itu adalah potensi akal, potensi rohani, jiwa ya, potensi mental, kemudian ada potensi jasmani. Jadi kita maksimalkan aja potensi ini. Jadi memang modal melakukan sesuatu tuh nggak melulu tentang uang. Karena uang itu bisa dicari dengan rasa percaya diri, bener gak sih? Sekarang tuh jalannya tuh udah di mana-mana, di depan mata tuh udah simpel banget ya Kak kalau ngomongin percaya diri. Dan mungkin ya dari tadi apa keuangan itu sendiri ya Gitu. Jadi nggak melulu percaya diri itu hanya milik orang-orang yang looking dan punya duit juga sih. Justru malah gini diganti. Justru karena kita nggak good looking, kita nggak punya duit, kita harus percaya diri biar kita bisa good looking dan punya duit. Iya, dirawat ya Kak. Gitu teman-teman. Jadi ya dibalik aja sih, justru aku mah cuman kayak gini doang, aku mah apa tuh ya, justru aku mah apa tuh kamu harus lakukan sesuatu biar nggak selalu aku mah apa tuh gitu kan. Jadi kalau gitu sebenarnya cuman permainan kalimat yang kita yakini aja. Sebenarnya kita bisa memperbaiki kalimat itu, kita yakini, dan mudah-mudahan kita bisa berubah jadi seseorang yang jauh lebih baik. Masya Allah. Jadi emang benar ya kita harus mengetahui itu gitu. Nah kalau soal gimana sih cara mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki Kak, menurut Kakak gimana sih? Iya, salah satu cara kita buat percaya diri adalah dengan kita tahu kelemahan dan kekurangan kita apa. Karena kita perlu memaksimalkan kelebihan kita untuk bisa percaya diri, untuk bisa perform, untuk bisa menebarkan kebermanfaatan lebih banyak lagi. Nah, kalau biasanya nih, J, karena emang udah sering banget gitu ya dengan dunia kepenulisan, maka J biasanya kita tulis tuh kayak ini, tulis tentang kelebihan dan kelemahan kita apa. Nah, biasanya nih buat orang-orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri, itu menjadi sesuatu hal jawaban yang sulit. Bener ya? Nanti kalau apa sih namanya, biasanya orang yang kalau ngelamar kerja pasti disuruh menjelaskan kelebihan dan kelemahan lo apa. Untuk orang-orang yang nggak kenal sama dirinya, dia bakalan sulit buat jawab. Dan biasanya dia pakai template Iya. Latihan dulu. Latihan dulu dengan jawaban yang udah disediakan di Google gitu kan. Nah, kita teman-teman bisa tuh tulis aja. Mungkin kalau emang aku susah banget nentuin kelebihan dan kelemahan aku apa, mungkin bisa dimulai dari apa yang aku suka dan apa yang gak aku suka. Misalnya yang aku suka tuh adalah aku suka beres-beres rumah, aku suka masak, aku suka ini. Nah, nanti apa yang kita suka itu kita maksimalin aja, nanti dia akan menjadi sebuah kelebihan. Kalau ada yang kita nggak suka, misalnya aku nggak suka kalau orang ngaret, aku nggak suka kalau misalnya orang naruh handuk sembarangan. Jadi kita tahu, oh ternyata itu tuh ya apa ya? Ternyata kelemahan itu bisa jadi sesuatu yang baik. Rasa nggak suka kita itu kan biasanya rasa sesuatu hal yang merugikan kita, yang bikin kita nggak nyaman kan. Justru itu jadi bisa banget kelemahan itu jadi kelebihan kita. Oh ya, aku tuh nggak suka banget deh kalau misalnya ada orang naruh handuk sembarangan. Berarti kelebihan kita adalah orang yang disiplin, kita adalah orang yang rapi gitu kan. Ya, jadi bisa tuh teman-teman, cara sederhananya adalah menuliskan apa yang kamu suka dan apa yang gak kamu suka. Itu mesti ditulis. Kenapa? Karena kalau di pikiran aja, itu bakal muter-muter di situ aja. Kita nggak bakal bisa menemukan solusi. Dan yang disuka banget dari menulis ini adalah kita bisa nulis setelah kita nulis itu kita bisa baca lagi, dan itu dengan diri kita yang lain. Jadi kita tuh kayak berkomunikasi sama diri kita yang lain. Jadi kita bisa menemukan solusinya teman-teman.
Jadi waktu kita nulis, kita sebagai J yang A gitu kan, setelah selesai nulis dan J baca, dia akan menjadi J yang B, dimana J yang B ini akan lebih bijak saat membaca itu, dan kita di situ bisa menemukan problem solving dengan sendirinya. Jadi penting banget sih kita untuk menulis. Jadi menulis itu tuh adalah apa ya, bukan melulu untuk nulis buku aja ini ya, Memahami diri ya kak. iya, skill berkomunikasi dengan diri kita sendiri, karena waktu kita tuh udah habis banget untuk berkomunikasi sama orang lain, sehingga kita lupa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Gitu. Insya Allah, jadi kita apa ya, kalau mau menulis itu menulis hal-hal terkecil dulu ya kak, dari mungkin lingkungan di rumah seperti apa, kayak tulis apa ya yang aku nggak sukai misalnya ketika aku di rumah, ataupun harus seperti apa. Nah itu hal-hal terkecil dulu lah gitu. Nah gimana sih kak cara untuk meningkatkan percaya diri gitu? Kalau misalnya buat aku nih, aku selalu insecure terus gitu. Tuh kan pasti teman-teman di sini ada yang nonton, enak banget ya jadi Kak ini gitu kan, Kak ini mah cantik gitu ya. Kan, tapi dia juga suka ini dan contoh gitu teman-teman ya. Mungkin orang-orang di sekitar Kak ini pasti banyak yang iri gitu sama Kak ini mah butuh banget ya, ini mah iya kan. Tapi yang sendiri nggak kok, aku mah masih banyak kurangnya dan yang lain-lain. Kadang suka ngebandingin diri loh kak, saya lihat postingan temen nih, wah ini Jalan-jalan. jalan-jalan terus selama kapan gitu kan. Kadang mungkin kalau ini waktu mungkin ada, tapi kadang mager gitu, terus kadang nggak ada temen gimana, terus teman apa ya, makin kesini tuh teman-teman tuh makin hilang gitu kak. Makin apa ya, circle lingkungan pertemanan tuh kayak semakin sempit, semakin hampir gak ada gitu kan. Kadang insecure tuh kayak gitu. Nah terus gimana cara meningkatkan diri supaya nggak apa ya, stuck di situ gitu kan? Ya, yang jelas teman-teman, apa yang kita rasain sekarang itu selalu berkesinambungan dengan apa yang kita rasain dulu. J dulu waktu di kelas self bonding itu ada yang cerita, katanya dia itu emang hidupnya pengen let it flow aja, dia pengen nggak mau melakukan hal apapun gitu. Jadi kayak hidupnya ya ngalir aja, dan dia juga nggak mau kayak ikut berkontribusi atau apa, dia nggak mau. Ternyata waktu digali ternyata dia punya masa lalu ya, kalau dia ngomong di keluarga tuh nggak diapresiasi, nggak didengerin, sehingga dia ya udah lebih baik aku nggak usah ngomong, lebih baik aku nggak usah melakukan apa-apa gitu kan. Toh juga di keluarga nggak diapresiasi, juga nggak didengerin gitu kan. Nah bisa jadi ya, kita mesti tahu dulu, cari akar masalah kita nggak percaya diri itu karena apa. Misalnya aku mau perform, aku nggak percaya diri nih, kenapa? Oh karena aku nggak mau menguasai materi. Ya udah, solusinya artinya belajar kuasai materi. Atau misalnya waktu aku nggak percaya diri buat ngomong di depan banyak orang karena memang dia punya luka masa lalu, ya berarti kita perlu menyembuhkan luka masa lalu itu. Gimana caranya? Caranya adalah kamu mesti tumpahin dulu sampah perasaan kamu, luka kamu dibuka dulu istilahnya ya. Kan luka masih berdarah tapi selalu ditutupin, gimana dia mau sembuh? Pengaruh darahnya dia enggak. Artinya lukanya perlu dibuka dulu, sampah perasaannya perlu dibuang dulu. Nah, salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan menuliskan sampah-sampah perasaan itu. Misalnya kamu kecewa sama ayah yang nggak pernah dengerin kamu kecewa waktu itu pernah dipermalukan sama guru misalnya, kamu tumpahin aja semuanya. Setelah itu kamu mau sobek, mau buang pun nggak apa-apa, pokoknya kamu udah meyakini bahwa perasaan itu udah kebuang. Setelah dibuang kan kita perlu menerima dulu memang kejadian itu ada di masa lalu, tapi biar masa lalu itu nggak sia-sia, bahkan nggak nyakitin kita, maka kita perlu belajar dari masa lalu itu. Gimana caranya? Oh, aku tuh oh berarti aku tuh nggak enak ya kalau diginiin. Ya udah, berarti kita jangan kayak gitu sama orang gitu kan. Kita perlu melakukan sesuatu hal yang baru, perlu improve agar kejadian itu justru nggak pulang lagi. Itu jadi kayak motivasi. Terus juga kita kayak proses pembuktian itu boleh banget biar itu memotivasi kamu, tapi tetap kamu perlu banget motivasi yang panjang. Jadi kalau misalnya motivasinya cuma untuk pembuktian aja kan, setelah itu dibuktikan terus mau ngapain lagi gitu kan. Pembuktiannya kita mesti panjang, karena
kepercayaan diri itu adalah modal kita untuk bisa mendapatkan manfaat, gitu, bisa ngumpulin amal jariah kita, amal soleh kita, gitu kan, sehingga memberatkan nanti pas kita pengadilan itu setelah akhirnya amal baik kita jadi lebih berat mudah-mudahan gitu kan. Jadi motivasinya memang harus panjang, tapi kalau mau pelan-pelan dulu dari motivasi-motivasi yang memang terdekat dan relate banget sama kamu, ya nggak apa-apa, dicoba aja pelan-pelan, nanti diperbaiki motivasi dan niatnya. Jadi memang kita mesti tahu dulu akarnya, karena setiap tools tuh biasanya nggak bisa dilakukan sama semua orang. Jadi tentuin dulu nih, kamu punya masalah nggak percaya diri itu karena apa? Oh, aku nggak good looking kak, aku tuh pengen banget good looking. Ya udah, good looking versi kamu itu apa? Kamu tinggal jaga diri. Gitu kan. Yang penting bersih sih teman-teman. Gimana angle kita menghargai dan mensyukuri diri aja sih selebihnya. Yang penting kita bersih, kita nggak menebarkan penyakit, gitu kan. Dan kita optimis, kita punya ketulusan, dan itu dia yakin banget sih. Energi itu kan kerasa ya, nular ya. Jadi kalau misalnya kita punya ketulusan sama orang, kita semangat banget, ya mudah-mudahan orang justru nggak fokus ke looking atau enggaknya, justru lebih ke aura kita yang positif gitu kan. Jadi teman-teman memang kalau memang kayak kita sering ngerasain insecure dan pikiran-pikiran negatif, ya kita mesti keluar, kita mesti berada di lingkungan yang positif, sehingga kita dapat, meskipun kita nggak nyebarin energi positif, tapi kita dapat energi positif dari lingkungan kita. Kita harus kumpul tuh di lingkungan-lingkungan yang positif. Salah satunya di Indonesia ya, teman-teman ya. Gitu. Di Indonesia tuh ada event apa aja sih kak? Nah, di Indonesia itu sering banget kita ngadain event, yaitu sehat mental dengan menulis. Event itu bisa banget buat melatih kepenulisan kamu, ataupun kamu bisa sehat mental dengan menulis. Dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman, karena di event itu kita bukan hanya belajar aja, tapi kita juga berkarya. Kan kalau orang udah punya karya itu biasanya percaya diri, ya aku berhasil nih yang punya karya gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan event itu kita bisa percaya diri dan juga sehat mental kita, dan kita juga mendapatkan banyak manfaat. Wah, Oke, banget ya, kita udah hampir berapa menit ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar, atau mau bahas topik apa bisa komen aja. Mudah-mudahan bisa jadi kita angkat di konten selanjutnya. Nah, terakhir nih kak, pesan dan kesan untuk mungkin orang-orang teman nulis yang lagi nonton nih, untuk rasa meningkatkan percaya diri, kesan-kesannya mungkin. Sekarang tuh kayak mungkin buat Gen Z gitu kan istilahnya, atau Gen milenial. Nah, gimana sih kak harus? Pokoknya teman-teman, kita hidup di dunia itu cuma sebentar ya. Kita ngapain sih ngabisin waktu untuk insecure? Ngapain sih kita ngabisin waktu untuk mager? Sayang banget kan waktu misalnya kita meninggal di saat kita insecure. Aduh ya Allah, kita kan pengennya pulang dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Orang-orang yang udah meninggal duluan tuh sama, dia juga nggak nyangka bakal dipanggil saat itu kan. Kita juga nggak akan pernah nyangka kapan kita diambil, teman-teman. Dan rasa percaya diri ini tuh adalah sebuah bahan bakar kita untuk melakukan banyak banget amal-amalan solid. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak mengoptimalkan rasa percaya diri yang sebenarnya udah dikasih sama Allah gitu ya. Semua orang tuh udah punya modal untuk percaya diri, tinggal kita mau mengoptimalkannya atau enggak. Pokoknya sebaik-baiknya nasihat adalah dengan mengingat kematian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, dengan kita ingat bahwa kita hanya sebentar di dunia ini, kita dekat banget sama kematian, kita bisa mengoptimalkan rasa percaya diri kita untuk menebarkan kebermanfaatan, dan mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya. Kita udah ada di sesi akhir. Alhamdulillah kita udah harus meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita harus lebih mengenali diri kita, maunya apa, kesukaan kita apa. Kita harus tahu gitu kan kemampuan diri. Dan jangan lupa untuk kalian harus lebih percaya diri ya.